Halo semuanya, perkenalkan saya Davina Aulia Zahra dengan NPM 24063576020. Saya Fumaira Resyawala dengan NPM 240600676. Saya Ruth Caroline dengan NPM 24063623111. Kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan menjelaskan materi public trust dengan contoh kasus pada pandemi COVID-19. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu naik turun? Nah, dalam tata kelola pemerintahan, ini tuh disebut public trust atau kepercayaan publik. Public trust itu penting banget karena tanpa kepercayaan, kebijakan pemerintah bakal susah untuk dijalankan. Jadi, apa sih sebenarnya public trust itu? Public trust adalah hubungan rasional antara pemerintah dan warganya yang berdiri dari atas keyakinan bahwa pemerintah mampu bekerja dengan baik memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga pun akhirnya mau mendukung, termasuk lewat partisipasi dan kepatuhan hukum. Public trust itu nggak muncul secara tiba-tiba. Salah satu sumber terbesar kepercayaan publik adalah kualitas pelayanan publik. Kalau pelayanan makin baik, maka kepercayaan masyarakat juga ikut naik. Makanya, pemerintah sering melakukan survei kepuasan publik, misalnya layanan SIM dan juga rumah sakit. Lewat survei itu, pemerintah bisa tahu apakah masyarakat merasa dilayani dengan benar ataupun sebaliknya. Terus, hubungan public trust sama good governance itu apa sih? Simpelnya, good governance sama dengan fondasi dari kepercayaan publik. Good governance itu bicara soal akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepastian hukum. Kalau 4 hal itu sudah berjalan, masyarakat akan percaya kalau pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka. Jangan lupa, trust juga muncul dari kompetensi lembaga. Lembaga pemerintahan yang punya kapasitas yang kuat, yaitu kredibel, konsisten, dan bisa menepati janji, akan lebih dipercaya. Contohnya adalah BPJS Kesehatan. Ketika pemerintah berhasil menjaga layanan BPJS tetap berjalan, aksesibilitasnya terjaga, dan masyarakat merasa dilayani dengan baik, tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan nasional juga ikut meningkat. Dalam governance, aktor pemerintah, swasta, masyarakat sipil harus saling jujur dan transparan. Kalau ada informasi yang ditutup-tutupi, trust langsung turun. Ketimpangan informasi atau asymmetric relationship adalah hal yang paling cepat menghancurkan kepercayaan publik. Sekarang kita lihat contohnya di Indonesia. Salah satu kasus yang paling berdampak pada kepercayaan publik adalah kasus korupsi dana bansos COVID-19 tahun 2020. Dana yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat di masa krisis ternyata diselewengkan oleh pejabat publik. Dampaknya, kepercayaan masyarakat ke pemerintah langsung anjlok. Ini sesuai banget sama penjelasan di materi kita. Kalau ada skandal seperti korupsi, masyarakat kehilangan trust, sehingga kebijakan pemerintah berikutnya ikut terganggu. Tapi, bukan cuma yang negatif, ada juga contoh kasus yang positif. Waktu program vaksinasi massal jalan, trust masyarakat yang cukup tinggi terhadap efektivitas vaksin dan kredibilitas pemerintah bikin tingkat partisipasi meningkat. Itu sesuai dengan teori bahwa public trust bisa mendorong keberhasilan kebijakan. Jadi, public trust ini bukan sekedar percaya atau tidak percaya. Ini modal sosial yang bisa memperlancar atau justru menghambat jalannya pemerintahan. Kalau kualitas layanan publik bagus, maka trust akan naik. Sebaliknya, ada korupsi atau maladministrasi, trust akan turun. Dan trust yang kuat bisa bikin kebijakan pemerintah itu lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Sekarang, gimana menurut kalian kepercayaan masyarakat Indonesia ke pemerintah sekarang lagi naik atau turun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Konten video digital ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Mas Sidik Pramono. Terima kasih.